Bengkulu Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten yang terletak di kawasan pesisir pantai barat Sumatera dengan ibu kotanya Arga Makmur. Kota Arga Makmur berjarak sekitar 60 km dari kota Bengkulu dengan luas 4.324,60 km persegi. Terdiri dari 19 kecamatan, 215 desa, dan 5 kelurahan. Terdapat 3 suku induk, yaitu Rejang, Pekal, Enggano, dan berbagai suku pendatang lainnya. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki segudang prestasi. 6 diantaranya adalah penerima penghargaan pembangunan daerah terbaik 2022. Terbaik 1 prevalensi stunting tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2021. Penghargaan Kemen PUPR dan dukungan nyata dalam upaya pencapaian 100% akses air minum dan sanitasi tahun 2021. Terbaik 1 penghargaan Pekarangan Pangan Lestari tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2021 dan peringkat 9 nasional. Penerima penghargaan Parahita Eka Paraya kategori Madya dan terbaik 1 PPID tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2021. Hai pemirsa, kembali lagi di Sapa Nusantara. Kali ini bersama saya Sinta Nusa. Saya sudah berada di salah satu kabupaten di Indonesia yang terkenal dengan bunga Rafflesia arnoldi dan juga tentunya kaya akan budaya dan juga kekayaan alamnya. Dan inilah Sapa Nusantara dari Bengkulu Utara. Pemirsa, Sapa Nusantara tentunya masih di area Bengkulu Utara dan saya sudah bersama dengan Bupati Bengkulu Utara, Bapak Insinyur Haji Mian. Halo Pak Mian, salam kenal Bapak. Waalaikumsalam, salam kenal Dek Sinta. Terima kasih Bapak sudah kami diundang untuk bisa hadir di Bengkulu Utara ini Pak. Bapak bisa menjelaskan secara singkat mungkin Pak, Bengkulu Utara ini seperti apa? Bengkulu Utara itu merupakan kabupaten dari 10 kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Kita sudah berada di wilayah ke desa Bumi Harjo, Kecamatan Pinang Raya. Kecamatan Pinang Raya. Bengkulu Utara. Dan yang membuat spesial lagi pemirsa karena wilayah ini adalah tempat replanting dari kawasan kelapa sawit. Karena seperti kita ketahui ya Pak, di Bengkulu Utara ini ada 2 komoditi utama yaitu sawit dan juga karet. Perkelapa sawitan ini kita memanfaatkan program pemerintah pusat melalui BPDPKS yaitu program replanting. Alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 6.000 hektar lahan replanting yang telah kita kerjakan. Dan posisinya itu bahkan di beberapa kecamatan itu sudah mulai menghasilkan. Nah, sebelum menghasilkan kita arahkan untuk dikombinasikan, ditumpang sarikan dengan tanaman pangan. Agar apa saja itu Pak? Tanaman pangan bisa jagung, ditanam cabai. Seperti ini ya pemirsa ya, jagung. Ini juga cabenya sangat terus tumbuh subur. Ada juga posisinya kolam ikan lele, ternak ikan lele. Ada juga ya Pak di sini? Ada. Ini sudah memasuki masa mau panen ini ya. Kita bisa berulang kali tanam tanaman semusim, ya baik jagung maupun ada kacang tanah juga ini. Dan alhamdulillah dengan program ini kedaulatan pangan Bengkulu Utara tetap terjaga. Jangan sampai nanti ketika amit-amit ada resesi atau apa, Bengkulu Utara tetap aman. Kita aman. Di sini juga tadi Bapak sempat sampaikan nih ya pemirsa, ada juga lele ya Pak. Lele. Pembibitan lele. Kita ada di sini juga. Melalui bioplok kemudian ada kolam yang dibuat dari terpal. Jadi kita upayakan itu dengan pembinaan edukasi dari OPD kita. Ada Dinas Perikanan, ada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan. Ini mereka tidak bekerja ego sektoral tetapi ngeroyok bareng-bareng menjadi satu kesatuan ini. Nah, ini contohnya ini lele. Ini secara sederhana dengan kolam terpal tetapi posisinya juga kita tingkatkan melalui bantuan pemerintah daerah. Ada yang namanya bioplok, lebih teknologinya lebih tinggi lagi. Tapi ini juga sudah bisa membantu penghasilan mereka. Nah, timbul pertanyaan, loh ini dipasarkan kemana Pak? Kita ada kelompok UMKM pengrajin asapan lele. Asapan lele. Ada lele, ada jenis ikan lain juga ya Pak? Ada jenis ikan lain juga yang diasap.
Dan itu sudah ada kelompok, ada 200 UMKM di Kabupaten Bengkulu Utara. Seperti apa nih Pak keunikan dan keragaman UMKM yang dimiliki oleh Bengkulu Utara? Nanti Bapak yang menjelaskan atau ada Ibu mungkin Pak? Oh ya, nanti ada Ibu Ketua Dekranasda sekaligus Ketua PKK Ketua Tim bisa Penggerak menjelaskan. PKK. Karena kalau mau memasyarakatkan rakyat, mensejahterakan, jangan tinggalkan PKK. Betul Pak. Iya. PKK tuh dari yang terkecil dulu, baru nanti terjun masyarakat. Baiklah Pak, kita boleh menuju ke sana ya sekarang. Siap. Nah, lebih jelasnya ini kebenaran Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ada di sini. Wah, sama ada kegiatan dengan ibu-ibu juga ya ini ya Bu? Iya, ini banyak ibu-ibu semuanya hadir, gotong royong kami. Untuk dari kelompok wanita tani ya? Kelompok wanita tani. Oke, nah pemirsa perkenalkan ini sudah ada Bapak, sudah ada Ibu juga. Beliau adalah Ibu Eko Kurnianingsih Mian, yang beliau juga selaku Ketua Dekranasda Bengkulu Utara, betul ya Pak? Dan juga Ketua Tim Penggerak PKK di Bengkulu Utara. Bu, tadi kita sudah membahas UMKM dan juga banyak sekali ya, saya yakin karya-karya dari ibu-ibu di Bengkulu Utara yang sudah dibina UMKM di bawah binaan Ibu juga. Seperti apa bisa dijelaskan produk unggulannya apa saja? Oh, produk unggulannya banyak sekali. Untuk saat ini kami dari UMKM memproduksi batik basure Kagano. Itu ciri khas untuk Bengkulu Utara. Ya, jadi ini kami ambil motifnya dari salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Enggano. Jadi Pulau Enggano itu ada di pulau sana ya, ada di pulau itu ada hidup satu ekor burung. Itu hanya ini batiknya. Hidupnya hanya di Pulau Enggano. Ini namanya burung pleci. Nah, ini burung pleci. Nah, jadi kami buatlah di sini ya, diciptakan. Kalau ini ada bunga, kalau bunga Rafflesia ini udah ada ya di Provinsi Bengkulu. Iya, ini juga. Nah, ini jadi ini kami ciptakan khusus. Nah, pertama sekali ini dipakai untuk seluruh PKK se-Kabupaten Bengkulu Utara. Kita pakai juga sekarang, boleh ya Ibu pakai, saya juga pakai. Nah, keren nih pemirsa. Ya, Bengkulu Utara ya tentunya ya Bu. Batik Kagano. Kawasan Padang Kemudian Jaya. jika tadi Pak Bupati juga menjelaskan kesehatan menjadi prioritas utama, itu berkaitan juga dengan angka stunting Bu di Bengkulu Utara. Seperti apa Ibu penanggulangannya? Ya, kalau untuk penanggulangan stunting ya, kalau kami bergerak di bidang PKK, ini saya gerakkan kepada ibu-ibu seluruh desa untuk pemanfaatan tanah pekarangan. Nah, seperti ini ya Bu seperti ya? ini. Ini tapi yang ini nih KWT. KWT ini ada di setiap desa. Ada di setiap desa itu kadang-kadang ada 1 atau 2 kelompok. Betul. Nah, tapi yang ditargetkan benar untuk penanggulangan stunting, itu setiap halaman di pekarangan rumah ada tanaman, sayur-sayuran, dan tanaman toga atau tanaman obat-obatan. Nah, itu program kami. Wajib ada ya Bu, diusahakan ada. Jadi tidak perlu harus ke pasar, tapi tinggal mengambil dari halaman sendiri. Kuncinya adalah kolaborasi ya berarti Bapak Ibu ya. Antara PKK, dengan pemerintah dinas daerah, terkait, pemerintah daerah. Baik, kalau begitu kita sapa ibu-ibu dulu di sana. Halo ibu-ibu. Bengkulu Utara hebat. Terima kasih, tetap bersama kami ya di Sapa Nusantara. Nah pemirsa, saya masih akan mengajak Anda berjalan-jalan mengeksplor wilayah dari Kabupaten Bengkulu Utara. Dan kali ini saya sudah berada di kawasan Kampung Perikanan Budidaya, tepatnya yang ada di Kecamatan Padang Jaya. Yuk ikuti keseruannya hanya di Sapa Nusantara. Halo Pak Ewo. Halo. Iya, Bapak lagi ngapain nih Pak? Ini lagi Cangkul buat? bersih-bersih. Oh, jadi emang aktivitasnya tiap hari bersih-bersih begini ya? Iya.
Oke, jadi Pak Ewo ini pemirsa, beliau ini adalah pemilik area seluas ini ya Pak ya, kolam ikan yang masuk di wilayah kawasan apa nih Pak? Budidaya kawasan kampung budidaya perikanan yang ada di Bengkulu Utara. Nah, beliau ini pemirsa selain pemilik sebagai kolam ikan ini juga adalah selaku ketua kelompok pembudidaya ikan Handayani di Kecamatan Padang Jaya ini. Betul. Nah, Pak kalau boleh tahu nih Pak, ini kan saya ngeliat tadi kayak suasananya asri, indah banget dan ikannya ini kayaknya pada aktif semua ya Pak di bawah ya. Luasnya berapa hektar ini Pak atau berapa meter? ini kalau luasannya sekitar 7.500 meter. 7.500 Ya, meter. jadi 2 petak ini. 2 petak, sebelah sana juga di sebelah sana. Ini kayaknya lebih kecil-kecil ya Pak ikannya ya? Ya. Di sini yang sudah lebih apa nih Pak, usianya lebih besar begitu ya. Bapak merasakan manfaatnya apa aja nih Pak sebagai seorang pembudidaya ikan sekaligus ketua? Ya, manfaatnya dari segi ekonomi dulu Mbak ya, dari segi ekonomi alhamdulillah kami terbantu, lebih sejahtera gitu. Alhamdulillah ya. Yang awalnya kami tidak bisa menyekolahkan anak ya sekarang menjadi bisa menyekolahkan anak sampai ke jenjang perguruan tinggi gitu. Wah, alhamdulillah ya pemirsa. Jadi manfaatnya memang sangat terasa ya Pak ya dari hasil budidaya ikan ini. Tentunya disupport oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara juga sangat support ya Pak ya untuk kegiatan seperti ini. Iya betul. Bapak juga tentunya bisa meraih atau bisa menggerakkan masyarakat sekitar atau bisa menjadi timnya Bapak ya di sini ya. Betul. Menjadi pembudidaya ikan juga. Ya, ada berapa orang Pak yang tergabung dalam area kolam ikan Bapak ini? Untuk anggota tetap kelompok Handayani ini 10 orang. 10 orang? Ya, kemudian untuk yang lainnya ada sekitar 5 orang, jadi totalnya 15 yang aktif di budidaya ikan. Di budidaya ikan. Nah Pak, ini saya juga lihat Bapak bawa cangkul, saya juga lihatnya apa sih Pak? Pakan ikan kan ya? Iya. Boleh ya Pak, saya sambil ambil ya. Ya. Saya sambil ngobrol ya pemirsa, sambil ngasih makan ikan nih di sini. Soalnya ikannya gemes-gemes banget nih Pak, aktif sekali dia. Ya. Ini ikan nila, ada 2 jenis ikan nila sama dicampur ikan emas. Ikan emas, pantas ada yang warna oranye itu ikan emas, sama kebanyakan ada ikan nila. Setelah nanti masa panen Pak, biasanya tuh akan diapakan? Biasanya kita panggil bakul ngambil ke sini pedagang gitu. Iya, pedagang. Ya. Untuk mengambil ini ya hasilnya ya? Iya, untuk ngambil hasilnya biasanya dijual ke luar daerah dari sini biasanya. Oh. Panennya bisa tiap berapa bulan sekali gitu Pak? Per 4 bulan sekali siklusnya. 4 bulan sekali. Nah rata-rata nih Pak, sekali panen omsetnya kalau boleh tahu sampai berapa sih Pak Ewo? Gitu ya. Kalau untuk omset Mbak ya. Iya. Ini kolam 2 petak ini bisa nyampe 140 juta per. Wow, keren. 140 juta kurang lebih nih pemirsa untuk omset bersihnya itu ya Pak? Belum dipotong ini modalnya. Oke, berarti kurang lebih 100 jutaan ya Pak ya masih dapat untuk 2 kolam ini, luar biasa. Jadi memang manfaatnya sangat-sangat terasa ya Pak bagi masyarakat di Kecamatan Padang Jaya khususnya di Bengkulu Utara dari hasil budidaya ikan ini. Kalau Bapak melihat nih Pak, ada nggak sih sejauh ini kan sudah 15 tahun ya, namanya hidup pasti ada naik turun Pak, ada kendalanya nggak sih Pak selama ini? Atau aman-aman aja, lancar jaya aja gitu Pak? Kalau naik turun ya sudah jadi resikonya mungkin. Pernah gagal panen gitu apa gitu? Ada, ya, pernah juga. Karena penyakit kah atau? Karena penyakit juga, terus dari faktor alam biasanya kami kan. Nah Pak Ewo, menurut Bapak sendiri yang sudah Bapak rasakan nih, sejauh ini peran pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mensupport pertanian perikanan ini, khususnya Pokdakan ini apa Pak? Dengan adanya bantuan-bantuan tersebut Mbak, diantaranya dana DAK tahun 2019 berupa jalan produksi, kemudian ada juga bak tampung dari kami. Ya, alhamdulillah yang selama ini kami sangat kesulitan mengeluarkan hasil kami kan dulu perlu ojek motor. Nah, sekarang mobil para tengkulak sudah sampai ke lokasi gitu ketika. Lebih gampang untuk distribusi, penjualan gitu ya Pak. Ada lagi nggak Pak? Di samping itu ada penyuluhan, bimbingan gitu. Betul. Sangat-sangat banyak sekali peran dari pemerintah sini. Penyuluhan
kebutuhan, bimbingan, ilmu-ilmu update terbaru begitu ya, Pak ya. Betul, Atau jika ada kendala bisa didiskusikan langsung. Siap. Dan saya yakin ada aksi nyata ya Pak dari pemerintah kabupaten. Betul, sangat nyata. Pak Ewo, ada nggak sih ini mumpung ya kita lagi berbincang nih di Sapa Nusantara, harapan Bapak ke depannya nih? Harapan kami sih perikanan semakin maju, perekonomian para petani semakin makmur. Amin. Itu harapan kita semua ya Pak Iya, tentunya. harapan. Semoga juga pemerintah daerah, pemerintah pusat saya yakin semakin mensupport, stakeholder yang lain juga semakin terus mensupport dengan adanya petani ikan ini, makin sukses, makin berkah, makin maju begitu. Pak Ewo, terima kasih banyak kesempatan berbincang kita ya pada kali ini. Saya mau pamit dulu Pak, saya boleh ya Pak mau lihat-lihat area kolam Bapak yang begitu asri dan indah ini ya Pak? Boleh, silakan. Silakan ya, Bapak ya, lanjutkan aktivitas. Oke, Saya pamit, ya. makasih banyak Pak. Kembali, Saya balikin ya ya. Pak ini. Mari Pak. Mari. Mengenal lebih dekat Kabupaten Bengkulu Utara membuat saya semakin tertarik dan juga penasaran untuk mengeksplor Kabupaten Bengkulu Utara. Kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang berlaku juga untuk saya. Semakin saya kenal, semakin saya tahu, semakin saya cinta dan juga tertarik dengan Kabupaten Bengkulu Utara ini. Jadi tetap ikuti eksplorasi saya ya, menjelajah keindahan Kabupaten Bengkulu Utara hanya di Sapa Nusantara. Nah, tidak lengkap rasanya jika potensi alamnya sudah kita jelajahi. Kini saatnya pemirsa mengetahui perkembangan infrastruktur Kabupaten Bengkulu Utara. Pemirsa tentunya masih bersama kami di Sapa Nusantara dan kita akan berbincang kembali dengan Bapak Bupati. Sudah ada Pak Mian di sini. Beliau tentunya selaku Bupati Kabupaten Bengkulu Utara. Bapak, kita sekarang sudah berada di wilayah Bukit Harapan, Bukit Harapan, Kecamatan Gembung. Pinang Raya. Kecamatan Pinang Raya tentunya wilayah dari Bengkulu Utara ya Pak. Nah, sekarang kita juga saya melihat nih, pemirsa juga menyaksikan di sini ada jalan yang sepertinya masih dibangun gitu ya Pak ya. Tapi di depan sana tadi juga sudah ada jalan yang sudah selesai direalisasikan dan juga dirasakan manfaatnya oleh warga. Apakah ini salah satu program utama begitu Pak? Ya, jumlah jalan kabupaten kita itu ada 840 km. Oke, nah, panjang jadi, ya Pak? Iya, panjang. Jadi permasalahan infrastruktur menjadi skala prioritas di pemerintahan saya Pak. ini. Nah, infrastruktur ini makanya kita buka terus koneksitas. Betul. Ini contoh yang kita jalanin. Kita selama 2018 sampai saat ini sudah 26 kilo dari Bundaran D1 itu jalan nasional. Karena arahan Pak Menteri, semua pembangunan itu harus dikonekkan ke jalan nasional. Jadi ini 26 kilo dan nanti akan ditambah tahun depan lagi 11 kilo lagi ke arah sampai ke Gembung, Pasar Gembung. Ini tujuannya apa? Untuk menghindari ekonomi biaya tinggi masyarakat. Tadi sama-sama kita lihat itu mobil sawit, mobil angkutan produksi kebun, biasanya double handling. Double handling ini 2 kali. Pindah udah diangkat mobil kecil baru ke mobil besar. Jadi kalau ini nanti semua ini selesai, mudah-mudahan semua bisa dilaksanakan oleh mobil besar sehingga harga di tingkat petani bisa lebih tinggi. Betul. Nah, jadi petani cukup bisa sekali jalan, nggak perlu pindah-pindah. Ya, halo Bapak Ibu, hati-hati. Ya, mau berangkat kemana? Ke Urai, ya. Bagaimana Hati-hati, kondisi Bu. jalan yang udah dibangun? Mantap, ya. Oke. Nah, kita juga selain jika kita berbicara infrastruktur ya, Pak Bupati, kita juga tentunya selain pembangunan jalan juga mungkin ada jembatan gitu Pak, yang menjadi prioritas dari pemerintah kabupaten. Jadi banyak jembatan juga yang kita bangun, lalu melewati jalan yang dibangun oleh kabupaten, provinsi, maupun ada bantuan nasional. Ya, pada kondisi yang kita hadapi, membangun infrastruktur adalah kekuatan
fiskal, ya. APBD kita itu amat rendah untuk beban kerja yang begini banyak. Begitu besar ya. Begitu besar. Iya, jadi Pak. kita siasati berupaya untuk membangun katakanlah membangun komunikasi terus-menerus ke pemerintah pusat. Betul. Jadi tidak melulu hanya APBD, tapi mudah-mudahan tugas-tugas pembantuan melalui kementerian dan lembaga bisa juga dikucurkan lewat pembangunan untuk infrastruktur. Betul, Satu contoh juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri PU. Ya, beliau tahun 2018 kunjungan ke Kabupaten Bengkulu Utara. Ya, kita bisa mendapatkan intervensi tugas pembantuan pembangunan jalan kabupaten yang dilaksanakan oleh Kementerian PU. Oke, nah, dari pusat itu ya, Pak ya? dari pusat hampir 20 kilo, yaitu Konek, Giri Mulia Ketaun dan Air Muring sampai ke Pasar Kemis. Alhamdulillah. Tapi itu juga belum rampung. Saya berharap nanti terus bisa dibangun komunikasi untuk bisa dituntaskan. Karena perlu sinergitas ya Pak, dari pemerintah pusat, provinsi dan juga daerah tentunya. Kemudian Pak, selain pembangunan juga kita masih berbicara ya Pak, ada juga fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat adalah kesehatan Pak. Rumah sakit umum, kemudian puskesmas prototipe dan lain sebagainya. Jadi saya jelaskan kembali bahwa kita membangun itu dengan begitu rentang kendali luas, butuh dengan konsep kawasan. Setuju. Ada 5 kawasan. Pertama kawasan Minapolitan, yaitu pusat pembudidayaan ikan. Di samping juga posisinya ada kawasan agro-eko wisata, yaitu kawasan Kemumu, pusat pertanian, dan ada hutan pendidikan. Kita punya hutan pendidikan 186 hektar yang dikerjasamakan dengan Universitas Negeri Bengkulu sebagai pusat edukasi forestry. Nah, kemudian ada kawasan pusat tumbuh baru KTM, kawasan transmigrasi mandiri. Termasuk ini kita di kawasan transmigrasi mandiri ini, pusat tumbuh baru, ada 6 kecamatan, kemudian ada kawasan pulau terluar dan terdepan, itu Pulau Enggano, dan ada kawasan pusat pemerintahan yaitu di Kota Argamakmur. Semua dengan anggaran yang terbatas, ini kita gerakkan bersama-sama. Paling tidak juga dengan kawasan ini kita bisa promosikan ke pusat bahwa begitu beban yang harus kita hadapi untuk membangun kawasan-kawasan tersebut. Kemudian Pak, tadi ada kawasan apa lagi Pak? Ada pembangunan bidang kesehatan. Kita punya 2 rumah sakit. Jadi sebelumnya ada 1 rumah sakit Indo Argamakmur, ya kan, tipe B. Kemudian posisinya kita bangun rumah sakit di kawasan pusat tumbuh baru atau KTM Lagita ini, 1 rumah sakit yang sudah terakreditasi tipe D. Ada 5 dokter spesialis, namanya Rumah Sakit KTM Lagita. Nah, ini adalah untuk memperpendek rentang kendali pelayanan masyarakat. Ya, kita udah tempatkan dokter spesialis, tidak harus ke Argamakmur, jadi kita punya 2 rumah sakit. Ini perbedaan jalan yang sudah jadi, dan itu yang sedang dibangun. Ini bisa dijelaskan Pak? Ini sudah bis A, bis B, mau sebentar lagi mau di print, langsung di hot mix seperti ini. Jadi target kita Kabupaten Bengkulu Utara sampai akhir 2023 ini hot mix ini sudah sampai Pasar Gembung. Berapa kilo lagi Pak? Kurang lebih 9 kilo lagi. 9 kilo, nggak jauh ya? Nggak jauh. Kita optimis pasti bisa Pak. Optimis, karena sudah ketuk palu APBD-nya. Betul. Sebelum 2023 bisa ya Pak? Ya dimulai itu. Oke Pak. Karena saya mewakili aspirasi warga Pak, lebih cepat lebih baik gitu ya. Memang masalah infrastruktur ini harapan warga semua untuk dituntas. Ke depan mungkin ada master plan apa lagi yang ingin Pak Bupati kerjakan di Bengkulu Utara ini dan juga harapannya seperti apa Pak? Pertama tentunya masih merupakan bagian yang harus skala prioritas adalah pembangunan infrastruktur. Kemudian juga kita membangun kedaulatan pangan. Jadi posisinya kemudian meningkatkan, karena Bengkulu Utara ini kan komoditas utamanya adalah kelapa sawit dan karet. Jadi ada program replanting dari pemerintah pusat ini. Alhamdulillah Kabupaten Bengkulu Utara sampai saat ini sudah terrealisasi hampir 6.000 hektar. Ya kan, kita mau membangun nursery terintegrasi, ya kan. Jadi semua komoditas untuk pembibitan itu ada di sana. Ya Pak Bupati, Pak Mian, tentunya harapan dari Bapak tadi kita aminkan bersama. Semoga manfaat dari pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan juga lain-lain di Bengkulu Utara ini dapat dilaksanakan manfaat positifnya oleh masyarakat Bengkulu Utara. Saya juga dengar-dengar ada keindahan wisata alam khususnya Pak di Bengkulu Utara ini. Ya baik, kita ada beberapa destinasi wisata yang ada di Bengkulu Utara. Salah satunya adalah air terjun Kepala Siring. Itu posisinya berada di dalam kawasan agroekopolitan dan hutan pendidikan, bekerja sama dengan Universitas Bengkulu. Cukup indah deh, tapi harus siap-siap staminanya ini. Karena kan harus turun tangga. Tangganya banyak ya pemirsa ya. Tangganya banyak, tapi di sana juga ada kuliner dan sebagainya. Siap, terima kasih Pak Bupati, salam sehat, terima kasih banyak ya Bapak. Nah pemirsa, tetap bersama kami ya, ikuti keseruan saya mengeksplor keindahan alam dari air terjun Pala Siring di Bengkulu Utara, hanya di Sapa Nusantara.
pemirsa, seger banget aliran sungai yang berasal dari mata air di belakang saya. Air terjun Palasiri yang begitu indah, sangat eksotis, tentunya yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara. Tapi nggak kerasa nih, inilah akhir perjalanan saya mengeksplor keindahan alam dan juga budaya yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Akhirnya saya Sinta Nusa pamit undur diri. Salam dari Bumi Ratu Samban. Sampai jumpa di Sapa Nusantara berikutnya.